BMW Motorrad punya berbagai macam line up motor premium dari Matic, Sport, Adventure, hingga Sport Touring. Kali ini kita akan membahas salah satu produk terbarunya meluncur di April lalu. Dia masuk di segmen Sport Touring. Inilah dia BMW S1000 XR. Dan menariknya, gue udah coba motor ini dari Jakarta ke Sukabumi, lalu ke Cianjur, dan ke Puncak. Nanti kita akan bahas semua dari motor ini, termasuk fitur apa aja yang ditawarkan dari motor ini. Jadi tetap stay tune di Kumparan. Seperti biasa, kita awali dulu dari tampilannya. Sesuai dengan konsep motor ini adalah perpaduan antara motor sport dan juga touring. Perawakannya jadi terlihat lebih tinggi, besar, dan gagah. Untuk bahasa desainnya memang masih mengadopsi dari generasi sebelumnya, di mana dia kuat dengan tarikan garis tegas dan bodi serba runcing dan melancip. Desain sporty yang tadi gue bilang utamanya di bagian depan. Nih teman-teman, kalau bisa dilihat, dia punya kemiripan dengan BMW S1000 RR. Dan menariknya, ada semacam moncong di bagian sini dan mengesankan sebuah motor yang adventure banget. Dan untuk perbedaan dengan generasi sebelumnya, di model sebelumnya itu kan untuk lampunya berbentuk asimetris ya, kiri dan kanan berbeda. Dan di model terbaru ini sudah simetris. Dan menurut gue tampil jauh lebih keren. Untuk lampu depannya juga sudah menggunakan teknologi LED, proyektor, baik lampu jauh dan lampu depan. Dan sudah mendukung dengan teknologi adaptif cornering lamp. Masih di bagian depan, karena dia adalah sebuah motor sport touring, ada semacam windscreen. Dan ini bisa diatur secara manual. Tingkatannya ada dua, untuk ke atas dan ke bawah. Jadi ketika touring jauh, bisa lebih minimalisir angin lagi untuk bagian dada. Menarik ya? Dan ternyata untuk bagian samping juga semuanya totally new. Teman-teman bisa lihat untuk side floating panelnya, dia sengaja dibuat bertumpuk, padat, dan juga berotot. Kesan ototnya itu tadi ada di ini teman-teman, bodi hitam ini dipadukan dengan bodi sampingnya, dan juga ada di bagian depan ini teman-teman. Jadi spakbornya dibuat ada dua bagian gitu, bagian depan berwarna hitam, dan ininya untuk spakbor utamanya ada berwarna merah, dan ini juga warna hitam. Jadi bisa lebih ngamanin cipratan ketika jalan lagi kondisi hujan. Ternyata ubahannya nggak cuma ada di bagian bodi samping dan depannya teman-teman. BMW Motorrad juga melakukan revisi di bagian sasis. Sekarang sasisnya jauh tampil lebih compact, lebih rigid, dan lebih luas. Sasis ini diberi nama BMW Motorrad dengan sebutan flex frame. Nggak cuma sasis doang yang berubah, ada juga ubahan di bagian swing arm atau lengan ion. Sekarang jauh tampil lebih kokoh dan ringan. Kalau nggak salah untuk pengurangan bobotnya itu mencapai 10 sampai 15 kg, dan ini sangat berpengaruh ketika diajak riding teman-teman. Mundur ke belakang teman-teman. Nah, kalau misalkan perhatiin, dari depannya besar, tapi ke belakang mengerucut jadi lebih kecil. Untuk sistem pengereman di generasi terbaru ini, stop lampnya sekarang menyatu dengan lampu sen teman-teman. Jadi ketika teman-teman ngerem dan sen bersamaan, dia akan nyala secara berbarengan. Dan dia sudah mengusung teknologi LED untuk lampu sen dan lampu stop lampnya. Untuk dapur pacu teman-teman, ini menggunakan mesin turunan langsung dari BMW S1000 RR, tapi dibedakan secara output karena menyesuaikan dengan konsep motor itu sendiri. Untuk mesinnya menggunakan 999 cc, 4 silinder, 4 katup dengan kompresi 12,5:1. Untuk tenaga tadi disalurkan lewat gearbox 6 percepatan dengan teknologi quick shifter. Ini up and down. Dan juga ada fitur namanya auto blipping. Jadi ketika teman-teman turunin gigi, dia akan otomatis menaikkan RPM. Canggih teman-teman. Yang nggak kalah menarik adalah konstruksi kaki teman-teman. Untuk suspensi depan menggunakan suspensi berjenis upside down garapan Marzocchi dengan travel main 150 mm dan diameter 45 mm. Ini bisa diatur secara elektrik atau yang disebut BMW sebagai Dynamic ESA, Electronic Suspension Adjustable. Nggak cuma di depan, di belakang suspensi juga diatur secara elektrik. Untuk lingkar roda di depan menggunakan velg berukuran 3,5 inci dengan profil ban 120/70, dikawal dengan dual disc brake 320 mm dan sepasang kaliper. Satu kaliper 4 piston dengan total 8 piston AT di depan. Untuk belakang menggunakan velg berukuran 6 inci dengan ban lebih besar lagi 190/55. Itu untuk bagian belakang sistem pengereman dikawal dengan satu kaliper 2 piston berukuran 295 mm. Sekarang kita lihat tampilan panel instrumen dari BMW S1000 XR. Lihat yuk. Untuk
layarnya sudah menggunakan TFT 6,5 inci. Di sini banyak banget teman-teman informasi yang bisa kita dapat. Kalau misalnya kita bosen dengan tampilan seperti ini, kita bisa ubah di tombol menu sebelah kiri dan dia akan berubah teman-teman. Kita lihat ke bawah. Nah, ini tampilannya bisa lebih lengkap lagi untuk nampilin informasi. Selain teman-teman bisa mengatur tampilan panel instrumen jadi lebih advance kayak tadi, di sini kalian juga bisa mengatur sesuka hati settingan kendaraan, mulai dari mengatur besaran tenaga mesin atau settingan pengereman. Nah, nggak cuma itu. Lewat controller di sebelah stang kiri ini, kita bisa mengadjust pengaturan start and limit RPM sesuka hati kita. Kemudian ada juga pengaturan traction control, ABS, engine brake, hingga opsi anti-wheelie. Lalu untuk mengatur mode berkendara, kita bisa menekan tombol mode di saklar kanan. Ada 4 pilihan teman-teman, mulai dari Rain, Road, Dynamic, sampai Dynamic Pro. Nah, untuk mengatur settingan suspensi, ada di saklar kiri. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi jalan, baik settingan Road yang menawarkan karakter suspensi yang lebih empuk, atau Dynamic untuk karakter suspensi yang lebih keras. Ada pula fitur heater hand grip, hingga 3 pilihan. Fitur ini sangat berguna ketika kita riding dalam posisi hujan, atau berkendara di daerah dingin teman-teman. Selebihnya sama seperti motor BMW lain, di atas saklar ada pengaturan cruise control, di bawahnya ada lampu sen, klakson, dan juga pengaturan lampu. Teman-teman, ini untuk sistem kuncinya sekarang sudah keyless, jadi untuk menyalakan mesin atau membuka tangki cukup kita tekan di sini aja teman-teman, tombol sini. Dia akan nyala. Gitu teman-teman. Untuk kunci stang juga mudah, tinggal ke kiriin saja stangnya, tekan agak lamaan, dia akan mengunci. Sementara untuk membuka tangki teman-teman, kunci harus dekat dengan kita dan ini bisa dibuka secara otomatis. Jadi memang lebih simpel dan semua pengaturan diatur secara elektrik. Canggih teman-teman. Lalu gimana untuk posisi berkendara dari BMW S1000 XR ini? Gua punya tinggi badan rata-rata orang Asia teman-teman, 170 cm dengan berat badan 70 kg. Untuk kaki ini bisa dilihat nggak bisa menapak dengan sempurna, cuma ngakal gampang sebenarnya. Kita tinggal geser bokong ke kiri atau ke kanan, ini kaki akan menapak dengan sempurna. Lalu untuk posisi stang, karena dia menggunakan jenis stang fat bar dan tinggi lebar, untuk berkendara kemarin seperti gua ke Sukabumi itu relax teman-teman dan nggak merasa pegal. Selebihnya untuk motor ini yang masuk ke Indonesia adalah full option, jadi sudah masuk dengan ada handguard, juga ada heater pemanas di grip, lalu juga ada ini teman-teman, dudukan untuk top box dan juga ada bracket untuk set boxnya. Oke teman-teman, untuk di depan tangki ini juga ada semacam kompartemen penyimpanan, nggak besar banget, cuman cukup untuk menaruh koin ataupun struk atau mungkin juga keylessnya, jadi bisa lebih aman. Untuk naruh smartphone sepertinya nggak bisa teman-teman. Lalu untuk fitur hiburan ketika di jalan juga ada sistem navigasi, lalu juga ada konektivitas ke smartphone dan juga intercom teman-teman. Tapi itu harus di-download atau di-pairing dengan aplikasi BMW yang bisa di-download di iStore maupun di Apple Store. Teman-teman, rasa sayang kalau motor secanggih ini dan sebuas ini kita nggak coba ajak touring kecil-kecilan. Untuk ngelihat keseruan touring kemarin ke Sukabumi, ini dia videonya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang lagi di Jalan Raya Sukabumi. Ini perjalanan pengen ke puncak lalu langsung balik ke Jakarta. Ini dia BMW S1000 XR. Ini walaupun badannya besar dan lebar banget teman-teman, tapi untuk selap-selip cukup nyaman. Tapi memang kita harus agak aware sama posisi handguard yang sebelah kiri dan sebelah kanan karena agak besar. Oke teman-teman, kita lanjut jalan lagi menuju Cianjur lalu ke puncak. Ini jalannya sedikit agak bumpy ya teman-teman. Jadi untuk settingannya, gue pakai settingan suspensi di suspensinya di settingan road. Jadi itu nggak terlalu keras, empuk. Jadi memang agak ngayun sok belakangnya ya. Terutama sok belakang agak ngayun, tapi imbasnya jadi empuk.
Ya teman-teman, sekarang udah di Jalan Raya Puncak. Sekarang pengen menuju Jakarta ya, pulang ke rumah. Ini situasi masih hujan, jalanan licin. Jadi untuk berkendara harus lebih hati-hati lagi gonya. Ini settingan riding mode di rain tetap karena jalan licin, dan suspensinya kita setting di road aja biar aman teman-teman. Ya itu teman-teman, pengalaman gue touring bersama motor ini kemarin ke Sukabumi. Dan bagi anda yang tertarik dengan motor ini, BEM Indonesia membandrol dengan harga 719 juta off the road. Itu belum termasuk pajak teman-teman. Dan kami pun merekomendasikan motor ini untuk anda pinang jika sedang berburu motor premium untuk kebutuhan touring dengan segala macam fiturnya dan dapur pacunya. Gitu dulu ulasan, review, dan test ride kumparan bersama BMW S1000 XR ini. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan komentarmu soal motor ini di kolom komentar. Gua Bangkit cabut, bye-bye!